Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang rotasi atau perputaran. Bayangan titik P, X, Y yang dirotasikan sejauh 90 derajat berarti positif berlawanan arah jarum jam adalah bayangannya itu ini P aksen negatif Y, X. Kemudian 90 derajat searah jarum jam yaitu negatif adalah bayangannya P aksen ini diperoleh Y, negatif X. Kemudian 180 derajat searah jarum jam adalah ini bayangannya negatif X, negatif Y. Bayangan titik P, X, Y yang dirotasikan sejauh alfa, alfa ini nanti sudut, ini sudut dengan pusat O 0,0 dapat dituliskan dengan matriks, yaitu ini bayangannya X aksen, Y aksen, cos alfa, negatif sin alfa, cos alfa, ini kali X, Y. Bayangan titik P aksen X, Y yang dirotasikan terhadap titik P, ini titik P, A, B, berarti bukan berpusat di titik 0,0, ini pusatnya. Sebesar alfa berlawanan arah putaran jarum jam adalah P aksen, ini bayangannya X aksen, Y aksen. Nah, ini untuk cara menyelesaikannya, yaitu X aksen kurang A sama dengan X kurang A cos alfa dikurang Y kurang B sin alfa. Terus kemudian bayangan Y-nya Y aksen kurang B sama dengan X kurang A sin alfa ditambah Y kurang B cos alfa. Akan diperoleh ini X aksen Y aksen yaitu bayangannya adalah cos alfa dikurang sin alfa cos alfa dikali X kurang A dikali Y kurang B ditambah A tambah B. Contohnya, misalkan ini, tentukan bayangan titik A negatif 4,3 setelah dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi di sini ya, titik A-nya, titik A itu negatif 4,3 setelah dirotasikan ini 0,90 derajat. Ini artinya 0 ini berarti berpusat di titik 0,0. Maka bayangan titik A adalah, nah, di sini kita lihat negatif, Y, kan berlawanan jarum jam. Ya. Negatif Y, X. Di sini kan negatif X, Y. Negatif Y, X. Jadi bayangannya adalah kita peroleh ini ya, negatif 3, negatif 4. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Ini tentukan bayangan titik A ya
bayangan titik A itu negatif 4,3. Nah, ini dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Berarti kalau searah di sini negatif 90 derajat. Ya, ini searah jarum jam. Itu kan bayangannya tadi kalau misalkan searah jarum jam itu adalah Y, negatif X. Ya, ini ya, searah berarti Y, negatif X. Maka bayangan titik A diperoleh adalah 3, ini karena sudah negatif, berarti kan negatif 4. Ya. Ini ketemu, ini kan negatif X, ini kan negatif 4, berarti jadi positif. Jadi bayangan titik A-nya adalah 3,4. Kemudian contoh yang ketiga, tentukan bayangan garis dengan persamaan 3x tambah 2x, 3y tambah 2x sama dengan 4 yang dirotasikan terhadap titik pusat. Ini kalau ditulis 0,9 derajat artinya ini nolnya titik pusat 0,0 berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, di sini ini yang nomor 3. Nomor 3, tentukan bayangan garis dengan persamaan 3y tambah 2x sama dengan 4 yang dirotasikan terhadap 0,9 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, ini rotasi sebesar 0,90 derajat berlawanan arah jarum jam itu diperoleh bayangan P aksennya adalah negatif Y, X. Rotasi 0,9 derajat itu bayangannya adalah P aksen negatif Y, X. Nah, ini berarti X aksen, Y aksennya yaitu negatif Y dan X. Nah, ini kalau kita jabarkan berarti X aksen sama dengan negatif Y atau Y-nya sama dengan negatif X aksen. Nah, ini Y aksen sama dengan X. Berarti sama aja ini X sama dengan Y. Substitusikan kebersamaan 3x ditambah 2y sama dengan 4. Jadi diperoleh ini ya 3. Nah, X-nya ini diganti negatif X aksen. Ini kan Y sama dengan ini negatif X aksen ditambah 2. Nah, Y-nya kita ganti X sama dengan 4. Jadi diperoleh negatif 3x aksen ditambah 2x sama dengan 4. Jadi bayangannya adalah negatif 3x ditambah 2y sama dengan negatif 3x tambah 2y sama dengan
Negatif 3X ditambah 2Y sama dengan 4. Contoh yang keempat. Tentukan bayangan titik A 2,-3 setelah dirotasikan terhadap pusat P 1,-6 sebesar 90 derajat berlawanan putaran jarum jam. Nah, di sini rotasi sebesar 90 derajat berlawanan putaran jarum jam. Dengan alfa sebesar 90 derajat. Nah, maka cara menyelesaikannya ini ya. A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 6. B-nya adalah negatif 6. X-nya adalah 2. Y-nya sama dengan negatif 3. Nah, ini cara menyelesaikan langkah yang pertama, yaitu X aksen dikurang A sama dengan X kurang A cos alfa dikurang Y kurang B sin alfa. Berarti ini X aksen kurang 1 sama dengan X dikurang 1 cos 90 derajat dikurang ini X-nya 2 ya. X-nya 2 kurang 1 cos 90 derajat dikurang Y-nya adalah negatif 3 dikurang negatif 6 sin 90 derajat. Jadi X aksen kurang 1 sama dengan ini 2 dikurang 1 adalah 1 dikali cos 90 itu 0 dikurang ini negatif 3 dikurang negatif 6 adalah 3. Sin 90 itu 1. Jadi X aksen kurang 1 sama dengan 1 kali 0, 0. Negatif 3 kali berarti negatif 3. Berarti X aksen sama dengan negatif 3. Ini 0 kurang 3, negatif 3. Ini pindah ruas, berarti tambah 1. Jadi X aksen sama dengan negatif 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu Z dikurang Y aksen kurang B sama dengan X kurang A kali sin alfa ditambah Y kurang B kali cos alfa. Ini Z aksen kurang B-nya tadi, B-nya negatif 6, X-nya adalah 2 dikurang 1 sin 90 derajat ditambah Y-nya 3 dikurang negatif 6 dikali cos 90 derajat.
Berarti ini Y aksen ditambah 6 sama dengan 2 kurang 1 adalah 1. Sin 90 itu 1. Ditambah. Ini 3 dikurangi negatif 6. Ini negatif 3. Negatif 3. Negatif 3 dikurang negatif 6 adalah 3. Cos 90 itu 0. Jadi Y aksen ditambah 6 sama dengan 1 kali 1, 1. Ditambah 3 kali 0, 0. Jadi Y aksen sama dengan 1. Ini 1 tambah 0, 1 dikurang 6. Y aksen sama dengan negatif 5. Jadi bayangannya diperoleh bayangan titik A, yaitu A aksen negatif 2, negatif 5. Contoh yang nomor 5. Ini perhatikan P, E, Y. Ini 0, negatif 90 derajat. Diperoleh P aksennya adalah min Y, E. Nah, di sini kita tulis dulu, P-nya adalah 0,3, Q-nya adalah 4,3, R-nya 4,0, S-nya 0,0. Ini 0,1 derajat sama jadi diperoleh P aksennya adalah negatif 3,0. Ini Q-nya adalah negatif 3,4. R-nya 0,4. S-nya 0,0. Kemudian ini kita gambar. Ini 0. Negatif 3,0. Nah, berarti di sini negatif 3 itu adalah P aksen. Kemudian negatif 3,4. Sini ya. Nah, negatif 3,4 ini adalah Q aksen. Kemudian 0,4. 0,4 berarti di sini ya 0,4 itu adalah
R aksen. Kemudian 0,0 di sini adalah S aksen. Nah, ini kalau diperoleh, ya, ini diperoleh persegi panjang. Nah, cara luas persegi panjang apa? Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, sekarang kita lihat panjangnya berapa nih. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Lebarnya berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti 4 kali 3, 12 satuan luas. Jadi langkah yang pertama ketika menghitung luas bayangan pada suatu bangun itu adalah kita tentukan dulu titik bayangannya. Setelah bayangannya selesai, baru kita gambarkan. Jadi yang kita gambar di sini adalah hasil bayangan. Ini sumbu Y, di sini sumbu X, ya. Ini, jadi hasil bayangannya. Ini kenapa negatif? Harus ditulis bukan. Jadi tidak ada luas yang nilainya negatif. Jadi di sini adalah menghitung 1, 2, 3. Oh, lebarnya adalah 3. Jadi ini hasil bayangannya yang ditulis, yang kita gambarkan. Jadi setelah diperoleh titik bayangan, kita gambarkan ke bidang kartesius. Nah, dari hasil gambar bayangan itulah yang kita hitung. Nah, yang ini nggak usah kita gambar, ya. Yang ini nggak usah digambar. Yang aslinya, yang digambar adalah yang hasil bayangan. Hasil bayangannya adalah ini, yang tanda hijau nih. Ini hasil bayangan. Kita gambar di sini, ya. Ini negatif 3,0, berarti di sini negatif 3, ini negatif 3,0, X-nya negatif 3, Y-nya 0. Kemudian Q-nya negatif 3,4, X-nya negatif 3, Y-nya 4. Kita buat titik koordinatnya, ini absisnya ini ya, titiknya ini 4, ordinat 4. Kemudian 0,4, 0,4 berarti di sini 0,4, X-nya 0, Y-nya 4. Oh, di sini ini bayangan R, bayangan P di sini, bayangan Q di sini. S-nya 0,0, berarti ini bayangannya di sini 0,0. Nah, setelah itu kita gambar. Oh, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kita hitung panjangnya, berarti ini panjang ini dari 0 sampai ke sini. Oh, ternyata 4. Terus lebarnya dari 0 sampai 3 di sini. Negatifnya ini jangan ditulis, ya. Tetap positif ini, ya. 3. Oh, berarti 4 kali 3, 12. 12 satuan luas. Nah, ini satu soal, silahkan dicoba dilatih, ya. Ikuti langkahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.